yang berprofesi sebagai security nampak berdiri di depan palang pembatas masuk ke dalam perumahan. Setelah membuka kaca mobilnya dan berbicara sejenak dengan security, Ray melajukan kembali mobil masuk ke dalam perumahan setelah palang pembatas L. Mobil Ray terus melaju dengan kecepatan sedang melewati deretan rumah mewah hingga akhirnya berhenti di depan rumah yang berada di ujung jalan. Yura menatap ke arah sekitarnya di mana tidak memperlihatkan rumah lain selain rumah yang berada di depan mobilnya saat ini. Apa ini rumah Kak Ray? Tanya Yura pada Ray. Ray hanya diam namun tangannya bergerak membuka seat belt yang terpasang di badannya. Ayo turun. Ajaknya pada Yura. Yura mengangguk lalu ikut membuka seat beltnya. Setelah terbuka, ia pun turun dari dalam mobil Ray. Ini rumah Kak Ray. Gumamnya bertanya-tanya sambil menatap rumah 2 lantai yang berdiri kokoh di depannya saat ini. Walau dibandingkan rumah orang tua Ray, rumah milik Ray terkesan jauh lebih kecil, namun rumah Ray terlihat tidak kalah mewah dari rumah Papa Gary. Apa kau masih tetap ingin berdiri di situ? Tanya Ray karena Yura hanya diam berdiri di posisinya. Ah, ya. Ucap Yura lalu berjalan ke arah Ray. Ray pun kembali melanjutkan langkahnya menuju pintu rumah. Saat sudah berada di pintu rumah, Ray membuka pintu rumah seorang diri seperti tidak ada orang yang menyambut kedatangan mereka di sana. Di sini belum ada pelayan yang aku tugaskan untuk membantu membereskan rumah ini. Mereka baru akan datang esok hari. Ucap Ray sambil terus melangkah masuk ke dalam rumah. Yura mengangguk paham walau Ray tak dapat melihat anggukan kepalanya. Setelah masuk ke dalam rumah, Yura dibuat terkejut melihat perabotan rumah baru Ray sudah hampir terisi sepenuhnya. Apa rumah ini sudah lama dibangun? Berarti selama ini Kak Ray sudah merencanakan rumah barunya untuk masa depannya. Tanya Yura dalam hati. Bruk. Karena terlalu larut dalam lamunannya, Yura tak sadar jika Ray sudah berhenti berjalan hingga tubuhnya tanpa sadar menabrak tubuh kekar Ray. Aduh, Yura meringis memegang keningnya yang terasa sakit. Ray membalikkan tubuhnya dan menghela nafas panjang melihat kening Yura yang kini memerah akibat menabrak punggungnya. Apa kau tidak bisa lebih berhati-hati dalam berjalan? Tanya Ray datar. Maaf. Aku tidak melihat jalan. Lirih Yura. Tangannya masih mengusap keningnya yang terasa sakit. Sudahlah, lebih baik kita duduk dulu. Ucap Ray lalu berjalan ke arah sofa. Yura mengikuti langkah Ray sambil mengelus keningnya. Apa punggungnya terbuat dari batu? Kenapa terasa sakit sekali saat aku menabraknya? Tanya Yura dalam hati sambil melirik Ray. Apa terasa sakit sekali? Tanya Ray dengan datar pada Yura yang masih menyusap keningnya. Hanya sedikit. Bohong Yura. Lain kali pergunakan matamu dengan benar untuk berjalan bukan menghayal. Ketus Ray. Yura memilih diam lalu menatap ke arah lain agar tidak menatap wajah Ray. Di rumah ini baru ada 2 kamar yang bisa digunakan. Dan salah satunya adalah kamar utama. Ucap Ray. Apa kita akan tidur terpisah? Tanya Yura menangkap lain maksud ucapan Ray. Buang segala pemikiran burukmu. Kau adalah istriku dan sudah seharusnya kau tidur bersamaku. Tekan Ray menatap tajam Yura. Jika kami tidur bersama, lantas kenapa dia mengatakan ada 2 kamar di rumah ini? Membuatku berpikir jika dia memintaku berpisah kamar darinya saja. Ucap Yura dalam hati. Kita akan tidur di kamar utama dan 1 kamar lagi dipergunakan untuk orang tua kita bila menginap di rumah ini. Ucap Ray kemudian. Apa dia seorang peramal? Kenapa dia bisa mengetahui apa yang sedang aku pikirkan? Ucap Yura masih dalam hati. Oh ya, Kak. Bukankah pelayan di rumah sudah membawakan barang-barang kita ke rumah ini? Lalu di mana barang-barangnya?
Kenapa aku tidak melihatnya? Tanya Yura. Tentu saja barang-barangnya sudah berada di dalam kamar utama. Jawab Ray datar. Yura mengangguk paham. Karena tak ada lagi yang dibicarakan dengan Ray, ia memilih merogoh ponselnya dari saku tas selempangnya. Rahel belum mengabariku juga. Apa dia tidak jadi datang ke rumah ini? Tanya Yura. Tin, tin. Suara klakson mobil yang terdengar dari luar rumah mereka membuat Ray seketika bangkit dari duduknya. Ray berjalan ke arah pintu rumah dengan tergesa-gesa seolah penasaran siapakah gerangan yang datang ke rumahnya. Melihat Ray yang berjalan tergesa-gesa keluar dari rumah, membuat Yura seketika bangkit dan menyusul Ray keluar dari rumah. Baru saja ia hendak keluar dari pintu rumah, Yura sudah mendengar suara Ray yang terdengar cukup keras tengah memarahi Rahel yang datang dengan membawa mobilnya sendiri. Bukankah Papa sudah mengatakan agar kau tidak membawa mobilmu sendiri lebih dulu? Apa kau tidak jera dengan kecelakaan beberapa bulan lalu? Cecar Ray. Walau suara Ray terdengar keras pada Rahel, namun Rahel dapat melihat dengan jelas jika Ray tengah mengkhawatirkan dirinya. Rahel, ternyata Rahel yang baru saja datang. Ucap Yura. Kakak tenanglah. Rahel datang membawa mobil sendiri atas izin dari Papa. Jika tidak, mana mungkin Rahel bisa sampai ke sini menggunakan mobil? Jawab Rahel. Itu tidak mungkin. Kau pasti mengada-ngada. Pungkas Ray. Rahel menghela nafasnya lalu mengeluarkan ponselnya dari tas sandangnya. Ia melakukan panggilan telepon dengan Papa Gary yang masih bekerja di perusahaannya. Dengarlah, Papa sudah mengizinkan Rahel untuk membawa mobil sendiri bukan? Ucap Rahel. Benar, Ray, Papa yang mengizinkan Rahel mengendarai sendiri. Namun kau tenang saja, Papa mengizinkannya dengan syarat ia harus membawa mobil dengan kecepatan di bawah rata-rata dikawal oleh anak buah Papa. Ucap Papa Gary di seberang telepon. Ray menghela nafas lega setelah mendengar penjelasan Papa Gary. Walaupun Papa sudah mengizinkanmu membawa mobil sendiri, tapi kakak tidak percaya begitu saja. Sekali saja kau terlihat membawa mobil ngebut-ngebutan di jalan, kakak tidak akan segan membakar surat izin mengemudimu. Ucap Ray dengan tegas. Rahel dan Yura sontak bergedik ngeri mendengar ancaman Ray. Kau dengar itu? Tani Ray. Rahel mengangguk. Rahel mendengarnya, Kak. Sudahlah, Rahel ingin masuk ke dalam dulu. Ucap Rahel dengan tersenyum. Ray diam dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Ia membiarkan Rahel masuk ke dalam rumah dan memilih menghampiri pengawal yang ditugaskan Papa Gary untuk mengawasi adiknya. Rahel, Yura memeluk tubuh Rahel saat sudah berada di dekatnya. Yura, Rahel membalas pelukan Yura. Kau jangan takut dengan kakakku, ya. Walau terlihat keras kepadaku, namun percayalah jika kakakku hanya ingin aku baik-baik saja. Ucap Rahel pada Yura karena ia takut Yura merasa takut pada Ray setelah melihat Ray berbicara keras pada dirinya. Yura tersenyum membalas ucapan Rahel. Ya, aku tahu dan paham dengan itu. Jawab Yura. Kalau begitu ayo kita masuk. Ajak Yura yang diangguki Rahel sebagai jawaban. Yura, apa kau senang tinggal di rumah barumu dan kakakku? Tanya Rahel sambil menatap keseluruhan ruangan. Ya, aku senang. Tapi aku merasa lebih senang jika kau tinggal di sini bersama kami. Ucap Yura. Po. Rahel memukul pelan lengan Yura. Kau ini ada-ada saja. Tidak mungkin aku ikut tinggal di sini bersamamu dan Kak Ray. Ucap Rahel. Yura tersenyum kaku. Untuk saat ini ia masih merasa canggung jika hanya tinggal berdua saja dengan Ray. Ayo kita duduk dulu. Ajak Yura setelah Rahel melihat-lihat isi ruangan rumah baru Ray. Baiklah, ayo. Jawab Rahel lalu melangkah ke arah sofa. Rahel, tunggulah sebentar di sini.
Aku ingin ke dapur sebentar, ucap Yura setelah Rahel duduk di atas sofa. Kau ingin apa, Yura? Tanya Rahel. Aku ingin melihat apakah ada minuman yang tersedia di rumah ini. Jawab Yura. Sepertinya sudah ada, ucap Rahel. Entahlah, kalau begitu aku ke dapur dulu untuk memastikannya. Ucap Yura yang diangguki Rahel sebagai jawaban. Setelah kepergian Yura ke dapur, Ray nampak masuk ke dalam rumah dengan langkah lebar. Di mana Yura? Tanya Ray saat tidak melihat Yura di ruang tamu bersama Rahel. Yura sedang melihat persediaan air minum di dapur, Kak. Jawab Rahel. Pandangan Ray seketika beralih pada ruangan dapur rumahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Rahel, Ray berjalan begitu saja menyusul Yura ke dapur. Kak Ray. Yura mengelus dadanya karena merasa terkejut melihat keberadaan Ray di dapur. Saat ini ia terlihat tengah menuangkan air minum ke dalam gelas yang baru saja ia ambil di dalam lemari piring. Di dalam lemari ada beberapa bungkus makanan ringan yang baru aku beli kemarin. Jika kau ingin, kau bisa membawanya sekalian, ucap Ray. Yura menatap ke arah lemari yang ditatap oleh Ray. Baiklah, aku akan membawanya, jawab Yura. Ray membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari dalam dapur. Ternyata Kak Ray sudah datang ke rumah ini kemarin, ucap Yura menatap punggung Ray. Ia pun melanjutkan kegiatannya mengisi air ke dalam gelas lalu mengambil beberapa snack makanan di dalam lemari untuk dibawa ke ruang tamu. Setelah selesai dengan kegiatannya di dapur, Yura kembali ke ruang tamu dan memberikan minuman untuk Rahel dan Ray. Wah, banyak sekali makanannya. Apa Kak Ray sudah mempersiapkan makanan sebelum tinggal di rumah ini? Tanya Rahel pada Ray. Hanya makanan ringan saja, jawab Ray. Rahel mengangguk paham lalu mengambil salah satu bungkus snack dan membukanya. Kebetulan aku sedang lapar, ucapnya lalu membuka bungkus snack. Yura tersenyum melihatnya lalu meminum minumannya sendiri untuk menghilangkan rasa kering di tenggorokannya. Yura, ayo ikut aku melihat-lihat rumah barumu, ajak Rahel pada Yura. Baiklah, jawab Yura. Karena tujuan utama Rahel datang ke rumahnya untuk melihat rumah baru kakaknya. Yura pun menatap pada Ray meminta persetujuan dari Ray yang dibalas Ray dengan anggukan kepalanya sebagai jawaban. Rahel dan Yura pun beranjak dari duduknya masing-masing lalu berjalan ke arah ruangan yang ada di lantai 1. Ray pun memilih tetap diam di posisinya sambil memainkan ponselnya dan membiarkan Rahel dan Yura melakukan apa yang mereka inginkan.